Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita akan belajar materi matematika untuk kelas 11 semester ganjil. Nah, kita mau belajar apa sih? Hari ini kita akan belajar program linier. Apa itu program linier? Nah, di sini saya gambarkan tentang masalahnya. Misalkan Santi berbelanja di toko peralatan sekolah dengan uang yang tersedia 250.000. Nah, harga setiap barang di toko tersebut telah tersedia di daftar harga barang, sehingga Santi dapat memperkirakan peralatan yang sanggup dia beli. Berdasarkan daftar harga, Santi membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku. Nah, ini adalah contoh penerapan dari program linier. Kan kita sering bertanya-tanya ya, materi matematika ini untuk apa sih di kehidupan sehari-hari? Nah, program linier ini sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Biasanya digunakan untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum. Nilai maksimum, jadi misalnya suatu penjual donat, nah dia cuma punya 2 open kayak gitu misalnya. Oh, misalkan roti kukus gitu ya, dia punya 2 kukusan. Kalau donat kan nggak pakai open ya. Kalau roti kukus dia punya 2 kukusan, terus mixernya juga ada 2. Berapakah yang akan diproduksi jika ada 2 jenis roti kukus, yaitu roti kukus yang bentuknya biasa atau yang gula jawa kayak gitu. Biar dapat maksimum kita harus memproduksi berapa dengan peralatan yang seperti itu dan bahan yang terbatas. Biasanya bahannya misalnya terigunya cuma ada 2 kilo, gulanya ada 1 kilo. Nah kayak gitu, berapakah maksimal yang akan kita peroleh keuntungannya jika kita membuat kue A dan kue B sejumlah berapa. Nah, untuk mencari jumlahnya ini loh, jumlah kue A dan jumlah kue B, kita menggunakan program linier. Nah, sebelum kita langsung ke program linier, kita flashback dulu nih, materi-materi yang berkaitan dengan program linier, karena dia berkaitan dengan beberapa materi, contohnya persamaan linier 2 variabel. Masih ingat ya, persamaan linier 2 variabel itu bentuknya seperti ini, AX plus BY sama dengan C, seperti itu. Lalu bagaimanakah jika mau menggambar? Kalau sistem persamaan linier 2 variabel, masih ingat ya, bentuknya pasti dia punya 2 variabel. Misalkan ini adalah X dan Y. Ini variabel yang pertama, X itu variabel yang pertama. Kalau Y itu variabel yang kedua. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua, makanya dia disebut 2 variabel. Nah, gimana kalau menggambar garisnya? Nah, kalau menggambar garisnya, kita pisah menjadi 2 step. Stepnya seperti apa? Yang pertama kita masukkan dulu Y sama dengan 0. Ketika dimasukkan Y sama dengan 0, dimasukkan Y-nya sama dengan 0, di sini 0, maka X-nya sama dengan 5. Nah, berarti kita punya titik yang pertama. Titik yang pertama adalah 5,0. Kita butuh berapa titik? Untuk membuat satu garis minimal kita punya 2 titik. Jadi setelah kita masukkan Y sama dengan 0, kita punya langkah yang kedua. Langkah yang kedua ketika X-nya sama dengan 0. Ini ketika X-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0, lalu X-nya sama dengan 0. Apakah Y-nya duluan? Sama saja, mau X-nya duluan juga nggak apa-apa. Ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 5. Maka kita peroleh 0,5. Ini adalah titik yang kedua. Kita sudah punya 2 titik. Yang pertama adalah 5,0, yang kedua 0,5. Lalu kita gambar. Nah, di sini tadi kan kita punya 0,5. Lalu di sini 5,0. Nah, dari 2 titik ini kita tarik garis.
Nah, inilah bentuk atau aplikasi dari 5 plus Y sama dengan X plus Y sama dengan 5. Jadi gambarnya seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Kalau ini adalah persamaan linier, persamaan dua variabel. Nah, sekarang kita beralih ke pertidaksamaan. Pertidaksamaan linier dua variabel, dia hampir sama, tetapi ingat bahwasanya kalau pertidaksamaan solusinya itu tidak hanya satu, tapi dia banyak. Makanya dia berupa himpunan atau daerah penyelesaian kayak gitu. Nah, pertidaksamaan linier dua variabel itu kalau persamaan itu kan sama dengan. Nah, kalau pertidaksamaan diganti lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Seperti itu. Itu bedanya kalau pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, bagaimanakah kalau menggambarnya? Nah, ini. Kita ambil contohnya misalnya 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Gini ya. Nah, langkah yang pertama kita ubah dulu pertidaksamaan ini menjadi sama dengan. Jadi menjadi 2x plus 3y sama dengan 12. Lalu setelah itu langkah yang kedua kita gambar garisnya. Cara menggambar garis tadi kan kita masukkan X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Jadi ini langkah yang pertama, ini langkah yang kedua. Ketika kita masukkan 0, 2 dikali 0, 0 ya, berarti Y-nya sama dengan 4. Jadi kita punya titik yang pertama yaitu 0,4. Lalu kita masukkan Y sama dengan 0. Ketika Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 6. Jadi kita punya titik yaitu 6,0. Dari dua titik kita gambarkan suatu garis, kan gitu ya. Nah, terus bedanya apa? Bedanya nanti kita juga mencari daerah penyelesaiannya. Nah, dari titik tadi, titik yang kita peroleh tadi kan ada dua yaitu 0,4 dan 6,0. 6,0 ya. Jadi dari dua titik ini kita hubungkan, kita dapat satu garis. Dari satu garis ini, manakah daerah penyelesaiannya? Kita kan masih ambigu. Apakah yang bawah? Apakah yang bawah atau yang atas? Seperti itu. Nah, kita misalkan dulu 1 sama daerah 2. Nah, cara menguji apakah daerah penyelesaiannya ke bawah atau ke atas tidak perlu menghafalkan. Kalau misalnya kurang dari itu ke bawah atau ke kanan, enggak. Kita ambil salah satu titiknya. Boleh di sebelah sini daerah 1 atau daerah 2. Paling gampang itu memang 0,0 di sini. Nah, kita masukkan 0,0. 2 dikali 0, 0. Ditambah 3 dikali 0, 0. Jadi, apakah 0 kurang dari 12? Oh, benar. Kalau 0 kurang dari 12, berarti daerah sini, yang daerah ke bawah ini merupakan daerah penyelesaian. Jadi, tiap titik di semua ini kalau dimasukkan ke dalam persamaan itu memenuhi. Ketika titiknya di sini 0,0 atau di sini 1,0, 0,1 ketika dimasukkan itu kurang dari sama dengan 12. Nah, apakah harus di daerah yang sini? Oh, daerah di sini juga boleh. Misalkan saya push yang sebelah sini. Nah, misalkan kita ambil di sini kan 6,0, di sini kan 7,0. Coba kita ambil 7,0. Kalau 7,0 berarti kita masukkan 2 dikali 7 ditambah 3 dikali 0. 2 kali 7, 14. Apakah 14 kurang dari 12? Oh, salah. Berarti daerah ini itu enggak memenuhi. Yang memenuhi adalah yang di sebelah kiri. Nah, sekilas flashback membuat garis dari persamaan dan pertidaksamaan.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, kita lanjutkan ke program linier. Kita ke program linier. Program linier tadi dari suatu masalah di kehidupan sehari-hari, kita misalkan ke dalam model dulu. Dari model, kita memperoleh solusi dari model matematikanya itu. Setelah mendapatkan solusi dari model matematikanya itu, kita baru terapkan ke dalam kehidupan lagi. Jadi kita modelkan, kita dapat solusi dari modelnya, kita terapkan di masalah kita. Oke, langsung saja dari program linier. Nah, ini nih. Ini masalah 2.4 yang ada di buku BSE. Dari sekelompok tani transmigrasi mendapatkan 10 hektar tanah yang dapat ditanami padi, jagung, dan palawija lain. Karena keterbatasan sumber daya, petani harus menentukan berapa bagian yang harus ditanami padi dan berapa bagian yang harus ditanami yang lain. Pupuknya juga terbatas, tidak lebih dari 460 kg. Sedangkan air dan sumber daya lainnya juga terbatas. Jadi ada kendala-kendala, ada batasan-batasannya seperti itu. Lalu diketahui pula bahwa untuk menghasilkan tanaman jagung, nah terus sedangkan palawija lainnya ternyata tidak menguntungkan. Nah untuk suatu masa tanam, tenaga yang tersedia ada 1.550 jam orang. Nah 1 kuintal padi diperlukan 10 jam satu orangnya. Lalu butuh juga 3 kg pupuk. Nah, kondisi tanah yang memungkinkan menghasilkan 50 kuintal padi per hektar atau 20 kuintal jagung per hektar, seperti itu. Pendapatan petani dari 1 kuintal padi itu 40.000, sedangkan 1 kuintal jagung itu 30.000. Nah, dianggap bahwa semua hasil tanamannya itu habis terjual. Masalah bagi petani ialah bagaimana merencanakan produksi yang memaksimumkan pendapatan total, seperti itu. Artinya berapa hektar tanah yang harus ditanami padi dan berapa hektar tanah yang harus ditanami jagung. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kok nggak langsung padi aja biar maksimal? Karena kan pendapatannya kalau padi itu kan 40.000 ya. Enggak seperti itu karena kita punya batasan-batasan yang seperti ini. Ada pupuknya, ada tenaganya itu. Nah, kalau lebih lanjutnya silahkan dibuka di masalah 2.4 ya. Nah, lalu program linier yang pertama kali adalah memodelkan matematikanya. Jadi kita harus bisa memodelkan matematikanya. Model matematikanya dibentuk dalam suatu sistem yaitu pertidaksamaan linier. Seperti itu. Nah, di dalam pemodelannya nanti itu ada 2 fungsi. Fungsinya apa? Yang pertama fungsi tujuannya. Fungsi tujuan itu untuk menghitung berapakah keuntungan maksimumnya. Dan ada fungsi objektif atau kendala-kendala batasan. Jadi ada fungsi batasan atau kendalanya. Kendalanya tadi pupuknya, lahannya, orangnya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Paham ya tentang modelnya? Jadi kita modelkan. Yuk kita terapkan ya. Memodelkan matematikanya. Jadi kita butuh tanahnya. Tanahnya itu padi itu butuhnya 0,02. Kalau jagung 0,05. Nah, batasannya adalah 10 hektar ini. Lalu kalau butuh padi itu butuh 10 tenaga dan jagung itu 8 tenaga. Batasan orang-orangnya ada 1.550. Kalau padi butuh pupuknya 5 kg ya satuannya. Lalu jagung itu 3 kg. Nah, dari sebelah sini, dari fungsi kendala pasti lebih besaran padi. Tapi pendapatannya pun lebih besaran padi. Padinya 40, kalau jagung 30.000, seperti itu ya. Nah, adapun model matematikanya,
ini kan 0,02. Jadi kita misalkan di sininya X, di sininya Y. Jadi 0,002X ditambah 0,05Y itu harus kurang dari sama dengan 10. Kenapa? Karena maksimal itu 10 hektar. Apakah mungkin dia melebihi 10 hektar? Kan nggak boleh. Makanya dia pakai kurang dari sama dengan di sini. Nah, lalu tenaganya butuhnya adalah 10X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 1550. Karena orangnya, tenaganya itu hanya 1550. Nah, berarti kalau maksimal itu berarti kita ambilnya adalah kurang dari sama dengan. Sedangkan pupuknya ada 5X dan 3Y, kurang dari 460. Nah, ingat bahwasanya lalu setelah kita punya fungsi-fungsi ini, fungsi kendala ini, kita juga punya lagi batasan. Batasan apa? Batasan bahwasanya padi itu barang. Suatu barang itu tidak mungkin nilainya negatif. Misalkan kita punya buku nih, berapa jumlah buku yang kamu miliki? Negatif 2, kan nggak mungkin ya. Minimal 0. Oh, aku tidak punya buku, berarti bukunya 0, seperti itu. Nah, berarti X itu minimal lebih dari sama dengan 0, minimal 0 atau bisa lebih dari itu. Nah, Y, jagung, jumlah jagungnya juga lebih dari sama dengan 0, seperti itu. Oke, paham ya? Jadi kita punya model matematikanya. Ini model matematika yang pertama. Dan kita punya juga ini batasannya. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Seperti itu. Oke, paham ya tentang modelkan matematika? Setelah kita bisa memodelkan matematika, yang kedua adalah menyelesaikan masalahnya. Menyelesaikan masalahnya, nah kita bisa langsung menggambarkan seperti itu, menggambarkan dalam sebuah garis pada fungsi kendalanya kayak gitu. Jadi fungsi-fungsi kendala tadi digambarkan menjadi sebuah garis. Nah, di sini menggambarkan sebuah garis dan fungsi kendalanya. Nah, lalu dari fungsi-fungsi kendala itu nanti kita akan mendapatkan daerah atau himpunan penyelesaian. Ini ya. Lalu setelah itu kita punya nanti titik pojok dari daerah yang diwarnai. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya nanti kita di akhir tujuannya nanti kita masukkan biar maksimum itu berapa sih, kayak gitu. Seperti itu ya. Nah, yang pertama berarti kita harus bisa membuat fungsi kendala menjadi sebuah garis kayak gitu ya. Berarti kita langsung terapkan. Yang pertama adalah membuat garis 2X plus 5Y kurang dari sama dengan 0. Langkah yang pertama tadi kita ubah kurang dari atau pertidaksamaannya menjadi sama dengan. Langkah yang kedua, kita ambil X sama dengan 0 sehingga Y-nya sama dengan 200 ini ya. Lalu setelah itu kita substitusi, kita masukkan Y sama dengan 0, maka dapatnya adalah X sama dengan 500. Sehingga kita peroleh gambarnya seperti ini. 0, 200, terus X-nya 500, Y-nya 0. Kita punya di sini. Lalu kita cek daerahnya yang bawah atau yang atas yang memenuhi. Kita ceknya paling gampang tadi kan 0,0 ya. Di sini 0,0. Di sini 0,0 kita masukkan, 0,0-nya kita masukkan 0 ditambah 0. 0 tambah 0 berarti 0. Apakah 0 kurang dari sama dengan 1000? Benar kan ya? Berarti daerah yang memenuhi adalah daerah yang bawahnya garis ini. Daerah yang atas itu bukan daerah penyelesaian. Seperti itu. Lanjut ke fungsi kendala yang
2, yaitu 10x plus 8y kurang dari 1550. Ini adalah kondisi tenaganya ya. Kalau tadi kan tanahnya. Nah, kita tetap ubah tandanya menjadi kurang dari sama dengan. Lalu kita masukkan X sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, maka Y-nya kita dapat 1550 dibagi 8. Maka 193,75. Lalu kita ambil Y-nya sama dengan 0, sehingga dapatnya X sama dengan 155. Kita gambarkan ketika X-nya 0, Y-nya 193,75, hampir 200 ya di sini. Lalu ketika Y-nya 0, X-nya itu 155. Jadi ya sekitar di sini ya. Lalu cara kita cek di atas atau di bawahnya, tetap kita masukkan 0,0. Misalkan ini kita belum tahu daerah penyelesaiannya yang bawah apa yang atas. Kita masukkan 0,0 kan di sini. 0 ditambah 0, 0. Apakah 0 kurang dari sama dengan 1550? Oke, benar. Kalau benar berarti daerah penyelesaiannya ke bawah. Kayak gitu. Kalau salah berarti ke atas, gitu ya. Lanjut ke fungsi kendala yang terakhir, yaitu 5x plus 3y. 5x plus 3y. Yang pertama tetap kita ubah tanda kurang dari sama dengannya menjadi sama dengan. Lalu kita masukkan X-nya sama dengan 0, sehingga Y-nya 460 dibagi 3, yaitu 153,3. Lalu kita masukkan Y sama dengan 0, maka X-nya 92. Nah, kita gambar. X-nya sama dengan 92, Y-nya 0, berarti di sini ya, hampir ke 100. Terus ketika X-nya 0, Y-nya 153,3 di sini. Dari dua titik ini kita gambar garis. Nah, kita belum tahu daerah penyelesaiannya yang bawah atau yang ke atas ini. Nah, kita ambil 0,0. 0 kita masukkan. 0 ditambah 0, 0. Apakah 0 kurang dari 460? 0 di sini ya. Oh, benar. Berarti daerah penyelesaiannya yang bawah. Seperti itu. Oke. Dari fungsi-fungsi kendala tadi kan ada fungsi kendala 3, terus ada X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Berarti yang pertama, X lebih dari 0 berarti daerah yang yang memenuhi adalah daerah yang positif, yang sebelah sini. Y lebih dari 0 berarti daerah yang ke atas. Berarti bisa dipastikan daerah yang sebelah sini itu nggak mungkin jadi daerah penyelesaian. Karena X positif berarti yang sebelah sana nggak mungkin jadi penyelesaian. Nah, Y-nya positif berarti daerah yang bawah juga tidak mungkin jadi penyelesaian. Lalu kita ambil yang daerah yang 3 kali diarsir. Yang pertama, garis yang pertama tadi kan 2x plus 5y kurang dari sama dengan 1000. Berarti kan ke bawah sini. Lalu 10x plus 8y kurang dari sama dengan 1550. Berarti kan garis ini ya, garis ini ke bawah. Berarti kan daerah penyelesaiannya ke arsir semua. Lalu yang terakhir 5x plus 3y kurang dari sama dengan 460. Berarti daerah yang sini. Nah, yang kena 3 kali arsis adalah garis ini. Nah, makanya disebut inilah DP. Daerah penyelesaian. Daerah penyelesaiannya ini. Nah, jadi batasnya tadi berapa? Di sini 92, di sininya tadi 153,3 ya. Lalu kita menentukan titik pojok. Setelah kita tahu daerah penyelesaian, kita tahu titik pojoknya seperti itu. Titik pojoknya tadi kita punya, jadi ini kita cari titik pojoknya. Kalau di sini pasti 0,0. Di sini tadi 92,0, di sininya 0,153,3. Itu menentukan titik pojoknya. Manakah titik yang paling maksimum? Jadi kayak gitu. Jadi kita punya fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya yang mana? Fungsi tujuannya kan 40.000, berarti 40. Padinya tadi kan X ya. Di sini. Lalu
untuk jagung itu kan 30, jadi diasumsikan 30Y. Jadi fungsi tujuan itu yang kita cari. Jadi untuk maksimum itu fungsi tujuannya berapa apa kayak gitu. Jadi Z, lambangnya biasanya Z. Z sama dengan 40X plus 30Y. Nah, dari titik pojok yang tadi kita masukkan ke dalam Z-nya ini. Ke dalam 40X plus 30Y. Ketika 0 dimasukkan maka 0. Ya. Ketika 0,153,3 dapatnya itu 4.599 kayak gitu. Nah, kalau 92 jadi 92 kintal padi, 0 jagung itu dapatnya 8464. Nah, berarti yang maksimum yang mana? Pendapatan maksimumnya itu adalah ini 8 juta ini. Nah, dari sini kita bisa melihat, oh keuntungan maksimumnya ini. Dan kita bisa melihat banyaknya yang akan diproduksi, berarti 92, kayak gitu. Nah, dari sini kita menentukan program linear. Jadi, yang pertama program linear adalah kita bisa memodelkan. Yang kedua, kita bisa menggambarkan fungsi-fungsi kendalanya. Lalu yang ketiga, kita bisa mendapatkan daerah penyelesaiannya. Lalu yang keempat, kita memiliki titik pojok-pojoknya. Lalu yang terakhir, kita memasukkan ke dalam fungsi tujuannya agar dapat mendapatkan pendapatan maksimum. Nah, program linear gampang kan, dan juga sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar ya.